Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat Bapak Dewa selaku dosen pengampu mata kuliah dasar organisasi manajemen untuk kelas dasar organisasi manajemen D. Di sini kami akan mepresentasikan program kami yang telah kami susun sebagai salah satu bentuk upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Jember. Jadi program yang kami susun ini adalah salah satu bentuk upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan RT RW di Kabupaten Jember. Bisa next. Sebelum saya lanjutkan ke program kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Nandi Gita Wardani, dengan NIM 2121 10 10 10 78, dan rekan saya, Sofia Nurhanifah Salsabila, dengan NIM 2121 10 10 11 98. Untuk peran yang telah kami bagi, yaitu kami membaginya sama rata, di mana saya bertanggung jawab atas urusan administrasi, sedangkan Sofia bertanggung jawab atas urusan keuangan. Lanjut, di sini saya akan membacakan tentang sub pembahasan untuk presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yaitu tentang permasalahan terkait, lalu ada inti, yaitu tentang program yang direncanakan, yang ketiga ada rancangan anggaran biaya, dan yang keempat ada jadwal pelaksanaan. Dalam penyusunan program ini, kami menganalisis kasus COVID-19 yang ada di Jember. Seperti yang diketahui, kasus COVID-19 di Jember ini belum usai. Hal ini ditandai dengan angka kasus terkonfirmasi COVID-19 yang mencapai angka 21,290.000, dan angka ini membuat Jember berada pada peringkat 5 dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 terbanyak di Jawa Timur per 22 April 2022. Sumber ini kami dapatkan dari Pusat Krisis Kemenkes.co.id, covid19.co.id, dan covid19bnpb.co.id. Baik, selanjutnya ada kondisi masyarakat kini. Setelah beberapa waktu semenjak maraknya COVID-19, terutama pada saat varian Omikron, Delta, dan lain-lain, banyak dari masyarakat mulai terbiasa dengan kasus COVID-19. Dengan kata lain, masyarakat mulai menerima penyakit ini dan menganggap COVID-19 selayaknya penyakit pada umumnya. Sebagian masyarakat berpikir bahwa angka COVID-19 mulai menurun bahkan mendekati tidak ada. Selanjutnya ada permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bersamaan dengan keadaan itu, pada saat maraknya varian Omikron, banyak masyarakat yang sering batuk, tenggorokan gatal, flu, demam, panas dingin, menggigil, dan memiliki gejala yang menyerupai COVID-19 lainnya. Kondisi ini banyak dilupakan oleh sebagian masyarakat yang telah menganggap COVID-19 telah hilang. Padahal pada kenyataannya virus tersebut masih ada. Masyarakat mulai lalai akan menjaga kesehatannya, sehingga tidak merasa bahwa mungkin saja varian tersebut tengah memasuki tubuh mereka. Kemungkinan lainnya memang betul bahwa virus varian tersebut berusaha masuk ke dalam tubuh, namun terhalang oleh antibodi orang tersebut. Selanjutnya ada tujuan penyelesaian masalah. Yang pertama, melindungi warga dari penyebaran virus COVID-19 di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, ada membantu mencegah terkonfirmasi melalui upaya peningkatan kesehatan. Yang ketiga, meminimalisir penyebaran kasus COVID-19. Yang keempat, ada mengurangi angka terkonfirmasi COVID-19. Yang terakhir, ada meningkatkan rasa peduli dan simpati antar sesama. Lalu untuk manfaat bagi masyarakatnya, ada badan akan terasa lebih sehat, pikiran akan jauh lebih tenang, antibodi tubuh individu dan keluarga akan meningkat, hubungan sosial antar tetangga akan semakin erat, dan mendapatkan informasi tambahan dengan media olahraga dan berbagi makanan. Dari rumah. Selanjutnya, nah program ini merupakan salah satu program yang kami susun dengan melatar belakangi olahraga, atau
salah satu upaya menyehatkan diri dengan mengaktifkan beberapa bagian tubuh untuk bergerak dan mengeluarkan keringat. Olahraga sendiri memiliki segudang manfaat bagi tubuh. Manfaat tersebut diantaranya meningkatkan sistem imunitas, sistem metabolik, kesehatan mental, hingga membantu pembentukan otot. Olahraga yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 membantu warga dalam meningkatkan imunitas. Program olahraga dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan perbatasan mobilitas. Olahraga dilakukan dengan intensitas sedang dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Ketua RT atau RW harus memastikan bahwa program ini dapat dinikmati oleh setiap warga. Ketentuan dari program ini yaitu yang pertama, olahraga diikuti oleh warga RT RW dengan dipimpin oleh ketua RT dan ketua RW. Yang kedua, dilaksanakan setiap hari Minggu pagi sambil berjemur dan dimulai pada pukul 07.00 hingga selesai. Dan olahraga diawali dengan senam bersama, lalu dilanjutkan dengan olahraga mandiri. Program selanjutnya yaitu Sharing Food, Sharing Love. Salah satu yang dibutuhkan tubuh dalam menyikapi pandemi adalah pemenuhan nutrisi. Salah satu sumber nutrisi didapatkan dari makanan. Makanan yang mengandung nutrisi dapat ditemukan di mana-mana, termasuk makanan rumahan atau yang ada di sekitar kita. Indonesia sendiri kaya akan bahan-bahan rempah yang mengandung gizi yang baik bagi tubuh, terutama di saat pandemi seperti saat ini. Mekanisme pelaksanaan program ini yaitu dengan memberitahukan warga RT RW untuk saling berbagi resep masakan, baik makanan maupun minuman, kepada tetangga lainnya. Tidak hanya berbagi resep, tetapi warga juga dipersilakan untuk berbagi makanan kepada tetangga sekitar dan atau tetangga yang terkonfirmasi COVID-19. Dalam pembagian masakan, Ketua RT atau RW menunjuk salah satu warga untuk menjadi koordinator program. Pembagian masakan tidak hanya ditujukan pada tetangga saja, tetapi juga pada orang-orang yang bekerja untuk RT atau RW, seperti petugas kebersihan, petugas listrik, penjaga kompleks, dan lain-lain. Poin dari program ini adalah berbagi makanan yang mudah dibuat, sedap, dan mengutamakan bahan-bahan rempah. Bahan rempah juga bisa dibuat menjadi minuman, namun dikemas secara kekinian dan dapat dinikmati oleh setiap kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Ketentuan dari program ini yaitu yang pertama, berbagi masakan harus diikuti oleh warga RT atau RW yang dikoordinasikan oleh orang yang telah ditunjuk. Yang kedua, program ini fleksibel, dapat dilaksanakan setiap hari atau sesuai dengan kondisi. Lalu yang ketiga, resep masakan dapat dibagikan melalui sosial media atau grup WhatsApp. Masakan dapat dibagi secara langsung kepada pihak yang ditentukan. Disclaimer, dalam penentuan program ini, Ketua RT atau RW akan menargetkan ibu-ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga? Karena ibu-ibu dapat memimpin baik di lingkup keluarga maupun di lingkup lingkungan sekitar, di mana ibu-ibu lebih sering berkumpul daripada bapak-bapak, sehingga secara tidak langsung dapat mengajak ibu-ibu lainnya untuk turut serta dalam menjalankan program ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada rancangan anggaran biaya. Ringkasan rancangan anggaran biaya. Untuk komponen yang pertama, honorarium maksimum 20%. Untuk biaya yang diusulkan ada 2 juta. Lalu untuk pembelian bahan habis pakai maksimum 30%, biaya yang diusulkan ada 2 juta. Lalu untuk komponen belanja barang non-operasional lainnya maksimum 5%, biaya yang diusulkan tidak ada. Dan untuk belanja perjalanan maksimum 20%, biaya yang diusulkan ada 1 juta. Jadi totalnya biaya yang diusulkan ada 5 juta. Selanjutnya ada rincian RAB kegiatan. Untuk komponen yang pertama ada honorarium 20%. Untuk yang pertama ada honorarium koordinator. Untuk honor per kegiatannya ada 1.500.000, subtotalnya ada 1.500.000. Lalu untuk yang kedua honorarium koordinator. Untuk honor per kegiatannya yaitu 500.000, subtotalnya 500.000. Jadi totalnya ada 2 juta. Lalu yang kedua ada pembelian barang habis pakai 10%.
Nama barangnya ada vitamin Cafilex. Untuk harga satuannya yaitu ada 20.000, jumlahnya ada 35, untuk subtotalnya ada 700.000. Lalu yang kedua ada makanan. Untuk harga satuannya 30.000, jumlahnya ada 10, keterangannya 3 kali sehari, subtotalnya itu 300.000. Jadi untuk totalnya ada 1 juta. Lalu yang ketiga ada belanja barang non-operasional lainnya 50%. Untuk nama barang tidak ada, harga satuan tidak ada, jumlah tidak ada, keterangan tidak ada, dan subtotalnya juga tidak ada. Lalu yang keempat ada biaya perjalanan maksimal 20%. Untuk yang pertama, biaya perjalanan mengantar, harga satuannya yaitu 750.000. Jadi subtotalnya 750.000. Untuk yang kedua, biaya belanja bahan, harga satuannya 1.250.000. Subtotalnya 1.250.000. Jadi untuk biaya perjalanan di total ada 2 juta. Lalu untuk totalannya dari honorarium, pembelian barang habis pakai, dan biaya perjalanan itu ada 5 juta. Selanjutnya, jadwal kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama ada identifikasi situasi, yaitu pada bulan Mei. Yang kedua, analisis kondisi pada bulan Juni. Yang ketiga, ada melakukan kegiatan olahraga dan memasak makanan bergizi, yaitu pada bulan Juli dan Agustus. Untuk yang keempat, kegiatan pembelian bahan-bahan, yaitu pada bulan Mei. Untuk yang kelima, ada pelaksanaan kegiatannya, yaitu pada bulan Agustus dan September. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.